Karena kan orang sekarang ini banyak memperbincangkan soal perubahan iklim ini ya. Hampir di seluruh dunia memperbincangkan. Degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia itu kalau bisa diakumulasi dengan negara-negara di dunia, itu mungkin akan memicu terjadi perubahan iklim tadi. Betul ya. Kalaupun sebuah negara ingin bijak, nggak ada yang melarang untuk mengelola, ya. Tapi harus dibarengi dengan proses perbaikan, pemulihan dan seterusnya. Ya. Kita sangat tergantung dengan lingkungan. Kalau kemudian ada yang berani mengatakan bahwa saya hidup di bumi ini tidak tergantung dengan lingkungan, mari kita cek orang itu dia masuk waras atau tidak. Ya. Kita akan diskusi tentang bencana ekologis dan perubahan iklim. Nah, kebetulan ini sudah ada narasumber yang hadir jauh dari pusat yang ke daerah. Ini dari selamat sore Bang Edo Rahman. Selamat sore Mas Parlan. Ya. Bang Edo Rahman ini sahabat lama, hanya beliau sekarang sudah di pusat, saya masih tetap aja di daerah ini. Bang Edo ini silahkan disapa dulu ya. Friendship di Indonesia, mungkin juga ada di luar juga nih Bang Edo. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Friendship. Senang sekali bisa hadir di tempat ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan atau kita bisa saling diskusi terkait dengan apa itu bencana ekologis dan perubahan iklim tentunya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan bagi para Friendship di seluruh Indonesia begitu. Ya, terima kasih sekali Bang Edo. Bang Edo mungkin bisa diperkenalkan sekarang di Wahyu Nasional sebagai apa ini Bang Edo? Saya saat ini sebagai deputi eksternal untuk kepengurusan kali ini. 4 tahun sebelumnya itu saya menjadi koordinator kampanye untuk Walhi Nasional. 4 tahun sebelumnya itu sebagai pengkampanye. Pengkampanye untuk isu pertama pesisir, terus kemudian tambang dan energi, dan ya pokoknya main di pengkampanye lah begitu. Termasuk urusan kebencanaan yang di Walhi ya pernah sempat dipegang juga gitu beberapa waktu gitu. Itu kurang lebih. Artinya dua isu ini cukup familiar ya Bang Edo, sudah cukup lama ya. Sudah cukup familiar tentunya ya. Ini mungkin Friendship banyak yang bertanya ini Bang Edo. Apa itu sebenarnya bencana ekologis ini? Terminologinya kan mungkin agak asing gitu ya. Nanti setelah bencana ekologis itu nanti apa relasinya dengan perubahan iklim? Ya. Secara sederhana kalau mau kita sampaikan ya mudah-mudahan teman-teman muda, anak-anak muda hari ini, para Friendship juga yang masih anak muda itu secara sederhana kita pahami begini, bencana ekologis itu bencana yang muncul karena pengaruh daya dukung, daya tampung lingkungan semakin menurun, itu adalah menyebabkan kerusakan atau menimbulkan kejadian yang memberikan kerugian bagi masyarakat dan juga ekosistem itu sendiri. Gitu. Sederhananya begitu. Misalnya begini, ketika ada curah hujan, terus kemudian karena catchment area-nya sudah menurun daya dukungnya, mengakibatkan banjir, tanah longsor, ya itulah bencana ekologis. Kalau versi pemerintah hari ini kan menyebutnya bencana hidrometeorologi. Tapi dan itu ada dan kalau misalnya pemerintah ya tetap juga masih menyebutnya bencana alam gitu. Jenisnya ya kalau bisa jenis atau kelasnya disebutkan ya bencana hidrometeorologis ya karena dia berhubungan dengan yang namanya air hujan, terus kemudian dia ada kaitannya juga dengan sungai dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu secara sederhana kita memahami gitu. Oke, artinya bencana ekologis itu kayak semacam akumulasi kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan tidak ramah terhadap lingkungan atau terhadap daya dukung dan daya tampung sumber daya alam gitu ya? Iya. Bang Edo. Kalau mau dibilang akumulasi ya ada benarnya juga mau dibilang akumulasi karena pertanyaan yang besarnya kan sebenarnya catchment area itu siapa yang kemudian merusaknya sampai kemudian daya dukungnya menurun, itu satu. Yang kedua, logikanya kan begini, debit air di bumi ini kan itu tidak berkurang gitu ya, ya tetap debit air ada seimbang begitu ya. Yang menyebabkan banjir dan yang menyebabkan banjir itu kan karena
ada fenomena bumi ini yang berubah sehingga debit air yang harusnya turunnya hanya 3 kubik misalnya, tiba-tiba jadi 8-9 kubik begitu. Ya. Itu karena berpengaruh juga di soal soal musim kemarau kita semakin pendek misalnya, musim hujan semakin panjang dan seterusnya. Nah inilah yang sebenarnya kita menyebutnya bahwa sebenarnya ya kita juga sebagai manusia sebenarnya memberikan pengaruh buruk terhadap keseimbangan alam ini. Sehingga kami di Wali sebenarnya menyebut bencana ekologis itu ya karena lebih menekankan karena ada daya dukung, daya tampung lingkungan itu yang semakin menurun atau berkurang ininya kekuatannya begitu. Jadi tadi friendship sudah dijelaskan sama Bang Ido ya bahwa bencana ekologis itu adalah misalnya dicontohkan kalau ada hujan turun, intensitasnya itu rendah atau tinggi, tetapi kawasan tangkapan air dan resapan airnya berkurang, kawasan tangkapan dan resapan air seperti sampaikan Bang Ido itu adalah ini ya daya dukung dan daya tampung, maka yang seharusnya dia bisa menyimpan air sekarang nggak bisa lagi. Nah kemudianlah muncullah banjir kayak gitu ya. Nah itu bisa dikategorikan bencana ekologis ya. Bencana ekologis kalau menurut kami. Nah kalau relasinya dengan perubahan iklim sebenarnya di mana itu? Nah, ini yang saya bilang tadi yang relasinya dengan perubahan iklim. Karena kan orang sekarang ini banyak memperbincangkan soal perubahan iklim ini ya. Hampir di seluruh dunia memperbincangkan. Perubahan iklim itu kan sebenarnya diakibatkan dari pemanasan global gitu. Pemanasan global itu ya sederhananya kita pahami makin banyak karbon yang terlepas ke udara gitu. Bahkan sampai ke atmosfer begitu. Itulah pemanasan global, muncullah efek gas rumah kaca. Itulah yang kemudian mengakibatkan perubahan iklim. Fakta hari ini karena perubahan iklim ya kita berada pada kondisi krisis iklim hari ini. Iklim ini sangat berpengaruh dengan itu yang saya bilang tadi. Ini berpengaruh ke musim kemarau, musim hujan kita itu terjadi perubahan gitu ya. Ada yang berkurang, ada yang panjang. Terus kemudian soal bagaimana kemudian proses perputaran siklus air di bumi ini tuh menjadi berubah juga gitu. Ya kalau misalnya karena suhu bumi naik di beberapa tempat yang seharusnya dia masih dalam bentuk es misalnya lautannya itu tiba-tiba mencair. Artinya kan ada terjadi penambahan kenaikan permukaan air laut itu satu. Terus kemudian soal nggak tahu yang soal yang lainnya lagi. Kita sering menyebutkan yang namanya ada efek dari La Nina, ada apalah segala macam yang El Nino. Itu kan semua dari proses siklus perputaran air, udara, terus kemudian ini berpengaruh kepada kondisi bumi kita gitu. Saya tadi mencatat ini Bang Ido, artinya kalau misalnya perubahan iklim terjadi itu ternyata disebabkan karena kontribusi dari lokal-lokal kayak Indonesia kayak gini. Misalnya tadi kalau misalnya daerah tangkapan dan resapan air atau kawasan RTH, ruang terbuka hijaunya itu berkurang. Itu kalau diakumulasi dalam konteks dunia, itu mungkin ini ya, misalnya degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia, itu kalau misalnya diakumulasi dengan negara-negara di dunia itu mungkin akan memicu terjadi perubahan iklim tadi ya? Betul ya, karena hampir sebagian besar penduduk di bumi ini itu masih mempercayai bahwa ekosistem hutan yang baik itu adalah salah satu ekosistem yang mampu menyerap emisi yang terlepas ke udara begitu ya. Sehingga banyak kemudian negara yang selalu mengkampanyekan bahwa kami mempertahankan kawasan hutan dan seterusnya gitu ya. Tapi soal implementasinya itu nggak tahu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sederhana sebenarnya teman-teman muda, para friendship itu harus memahami bahwa kita di muka bumi ini tidak akan pernah bisa terlepas dari daya dukung, daya tampung lingkungan ini. Kita sangat tergantung dengan lingkungan. Kalau kemudian ada yang berani mengatakan bahwa saya hidup di bumi ini tidak tergantung dengan lingkungan, mari kita cek orang itu, dia masih waras atau tidak kan gitu. Tapi secara sederhana karena kita ini kan makhluk di bumi, makhluk sosial begitu ya, yang masih mempunyai akal dan kemudian masih bisa berpikir dan seterusnya. Kenapa kemudian kita tidak berpikir
untuk mengingatkan ke para aktor yang kemudian yang berbuat yang semakin menurunkan daya dukung bumi ini gitu loh. Karena hampir semua negara, bahkan Indonesia tidak menutup kemungkinan gitu ya, masih menitik beratkan untuk pertumbuhan ekonominya itu yang mendapatkan dia mengelola sumber daya alamnya begitu. Keuntungan ya. Keuntungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan ditinggalkan gitu. Iya. Padahal ya kalaupun sebuah negara ingin bijak, nggak ada yang melarang untuk mengelola. Tapi harus dibarengi dengan proses perbaikan, pemulihan dan seterusnya gitu ya. Tapi ini kan tidak hanya melulu eksploitasi, memanfaatkan, tapi pemulihannya ya syukur-syukur kalau ada, kalau nggak ada kan gitu. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan daya dukung bumi ini semakin menurun. Itu yang terjadi satu negara, belum negara yang lain gitu ya. Itu tadi Bang Edo Rahman, friendship ini bisa didengarkan juga bahwa think lokal, go to global gitu ya. Jadi kalau meskipun kita berpikir lokal, ternyata kontribusinya juga bisa global juga gitu ya. Nah, tadi ada 2 statement juga menarik tadi, perubahan-perubahan musim. Mungkin hujannya sebentar tapi intensitasnya cepat gitu ya. Atau mungkin jarang. Bahkan kalau di beberapa wilayah itu mungkin hujan bisa dihitung gitu ya Bang Edo. Nah, kalau di Jogja itu kita kenal juga itu namanya Pranoto Mongso. Nah, itu juga sudah berubah itu. Orang yang nelayan harusnya bulan 1, 2 atau berapa gitu, sekarang udah berubah gitu ya. Musim tanam juga sudah berubah itu, Bang Edo. Betul. Nah, satu lagi terkait dengan tadi yang sampaikan Bang Edo juga, itu terkait dengan ini sebenarnya apa yang salah ini? Fenomena-fenomena yang terus terjadi itu, bahkan kalau beberapa data level global itu menyampaikan bahwa tren kebencanaan tadi yang sampaikan Bang Edo tadi itu meningkat hampir 365% gitu. Dan semuanya kalau BNPB mengatakan 90% itu adalah bencana hidrometeorologis. Dan itu berhubungan dengan perubahan iklim gitu. Nah, ini kira-kira apa ini yang salah ini Bang Edo? Kalau saya nggak mau bicara yang konteks global ya. Saya kira teman-teman bisa searching lah nanti informasi. Tapi kita bicara konteks Indonesia gitu ya. Kalau yang saya bilang tadi, kenapa kemudian negara kita masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam itu untuk memaksimalkan meningkatkan perekonomian negara begitu. Kalau kemudian ini dibarengi dengan pemulihan, rehabilitasi dan seterusnya ya, mungkin tingkat parahnya itu tidak seperti hari ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal pengelolaan, itu kan bicara soal bicara tata kelola gitu ya. Tata kelola ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada regulasi, tanpa ada kebijakan. Nah, artinya kita sebagai masyarakat sosial, masyarakat Indonesia kan sebenarnya memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola negara ini. Artinya kalau kemudian kita memberikan mandat, ya pasti kita ingin juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan mandat itu kepada pemerintah untuk mengelola negara ini. Manfaat yang kita harapkan kan sebenarnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung misalnya kayak bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Tapi jangan lupa ada satu hal yang harus juga dipenuhi oleh pemerintah sebagai pengelola negara, bahwa bagaimana memberikan kehidupan yang layak dan aman. Layak dan aman. Layak dan aman gitu ya bagi masyarakat di Indonesia. Kalau kemudian setiap saat kita terancam dengan yang namanya bencana, baik itu bencana alam maupun bencana hidrometeorologis, kita bicara bencana hidrometeorologis lah. Hampir di semua daerah hari ini tuh terancam dengan yang namanya bencana hidrometeorologis gitu. Mau longsor, mau banjir, apa dan segala macam yang bencana hidrometeorologis, hampir di semua lokasi wilayah di Indonesia ini itu adalah menjadi ancaman utamanya hari ini. Karena dan ini sangat erat kaitannya dengan daya dukung tadi. Daya dukung, daya tampung lingkungan yang ada. Kalau semakin menurun, pasti ancaman semakin tinggi. Semakin tinggi. Artinya, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengelola sumber daya alam tadi itu mungkin harus menerapkan tentang bagaimana slogan kayak sustainable development itu tidak hanya bertumbuh kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi sosial, lingkungan, supaya rasa aman dan nyaman itu bisa tercover gitu, Bang Edo. Betul. Karena itu penting. Karena kalau negara kalau kemudian pemerintah mengelola negara ini dan kemudian membiarkan masyarakatnya hidup dalam ancaman bencana hidrometeorologis,
ya kupikir menurutku itu tidak adil juga gitu kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya begitu, kalau tadi Bang Edo juga menyebutkan sekarang itu terjadi krisis iklim, sahabat friendship atau sahabat ship dimanapun berada, krisis-krisis iklim ini kan sekarang terjadi gitu ya. Betul. Nah, artinya sekarang yang mau kita dorong itu sebenarnya bagaimana itu upaya yang harus dilakukan? Karena kan di situ kan ada, kalau sekarang ada kolaborasi pentahelik gitu ya. Kalau dulu hanya 3 ya. Pemerintah, civil society, sama swasta gitu. Nah, sekarang ada akademisi, ada media gitu. Nah, bagaimana sebenarnya peran-peran dari masing-masing aktor ini untuk merubah krisis iklim itu menjadi, nah bahasanya itu keadilan iklim. Nah, keadilan iklim ya. Nah, ini kalau iya betul. Kalau kami di Wali sebenarnya kan mendorong, ya kita sudah tahu faktanya hari ini adalah krisis iklim, terus kemudian ini berdampak kepada kehidupan manusia gitu ya. Wali kemudian ya menyerukan ya kita harus mendorong keadilan iklim dong gitu ya. Jangan kemudian kita menjadi korban dari iklim ini gitu. Tapi bagaimana kita mendorong agar pemerintah juga memahami kami juga butuh yang namanya keadilan iklim gitu ya. Bahwa urusan iklim ini bukan hanya berdampak kepada keadilan krisis iklim ini yang paling merasakan itu adalah ya masyarakat gitu. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, masyarakat yang berada di daerah-daerah aliran sungai atau di daerah bantaran sungai dan seterusnya itu. Bahkan di wilayah urban pun, di wilayah perkotaan itu adalah orang-orang yang paling rentan terhadap dampak dari krisis iklim ini gitu. Nah, yang kita ingin sampaikan bahwa bijak di dalam mengelola sumber daya alam itu adalah faktor kunci untuk menjamin keselamatan rakyat gitu ya. Rakyat tidak melarang pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, tapi bagaimana mengelola itu dengan bijak. Artinya bukan hanya semata-mata untuk mengejar yang namanya keuntungan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat begitu. Nah, kadang sisi ini yang tidak sisi keselamatan rakyat ini yang diabaikan gitu. Taruh contoh lah misalnya begini ya. Saya tidak tahu apakah kemudian pemerintah hari ini berani mendeklarasikan bahwa Indonesia hari ini adalah darurat iklim misalnya, atau kita berada pada kondisi krisis iklim begitu ya. Bisa kita cek di Semarang, orang-orang masyarakat yang berada di wilayah pesisir itu kan mulai terganggu kehidupannya karena banjir rob dan segala macam. Belum lagi kalau air permukaan tanahnya turun dan seterusnya itu ya. Nah, seharusnya pengelolaan tata kelola sumber daya alam, tata kelola lingkungan hidup ini harus didudukkan pada konteks bagaimana pengelolaan ini juga bisa memberikan keselamatan bagi masyarakat gitu. Bukan semata-mata untuk memberikan peluang kepada pihak ketiga atau private sector untuk menjalankan bisnisnya begitu. Tapi bagaimana agar keselamatan rakyat itu juga diutamakan. Karena ya saya tidak tahu apakah kemudian ya kalau secara organisasi kami jelas sering menuntut kepada pemerintah bahwa kalau kemudian ada korporasi atau private sector yang memang sudah tidak bisa diatur, ya dihentikan gitu loh. Jangan dibiarkan gitu. Betul. Nah, kadang keputusan ini kan agak sulit diambil juga oleh pemerintah gitu ya. Sudah nyata-nyata bersalah, memberikan dampak buruk dan seterusnya, tapi masih dibiarkan gitu. Bahkan ketahuan biarkan tidak diberikan penegakan hukum. Nah, ini yang menurutku harus pemerintah harus lebih bijak untuk memberikan keputusan gitu dan berani. Bukan hanya semata-mata bahwa kalau mereka cabut dan segala macam itu mengganggu perekonomian kita dan seterusnya ya kalau kemudian berpikiran bahwa itu tetap dipertahankan ya artinya pemerintah memang dengan sengaja mau menjebak masyarakatnya untuk selalu menjadi korban gitu. Sebenarnya pemerintah itu sebenarnya tahu atau nggak mau tahu atau tahu sebenarnya dia bingung juga untuk melakukan gitu ya. Betul. Nah, artinya kalau kembali lagi ke peran tadi ya Bang Edo, karena krisis iklim sudah terjadi di mana-mana, faktanya kita sudah bisa melihat, nggak perlu didefinisikan secara detail gitu, tetapi faktual itu sudah terjadi gitu. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa Bang Edo, peran pemerintah itu harus mendorong kebijakan yang mengharus utamakan resiko dampak
perubahan iklim maupun bencana ya, sehingga itu menjadi pertimbangan dalam skema pembangunan gitu ya, supaya tidak orientasinya tidak hanya bicara tentang maximizing profit dari sumber daya alam, tetapi bagaimana lingkungan dan sosial gitu. Nah sekarang karena kita juga tidak mau mencari siapa yang salah tadi ya, tapi faktualnya memang tata kelola sumber daya alam itu harus diperbaiki gitu ya. Nah pemerintah dia bicara tentang perannya di legalitas atau kebijakan. Nah kemudian 4 aktor lainnya kira-kira bagaimana Bang Indo? Tugas-tugas dari civil society kayak Walhi, SIP atau dari organisasi yang lain, kemudian ada media gitu, supaya nanti ini kolaborasi ini bisa jalan merubah krisis iklim menjadi keadilan iklim ya. Terminologinya keadilan iklim ya. Gitu. Itu gimana ya? Termasuk swasta tadi itu? Ya, pertama kalau saya kalau memang kita punya keinginan untuk memperbaiki ini ya, ya tentu aktor utama di negara ini kan adalah pemerintah gitu ya. Pemerintah adalah pembuat kebijakan, bagaimana mereka merencanakan pembangunan dan seterusnya gitu. Nah, di dalam proses perencanaan pembangunan, tentu yang kita dorong adalah harus melibatkan stakeholder kunci di level masyarakat gitu. Karena perencanaan kalau kemudian ini hanya disusun oleh pemerintah saja tanpa kemudian mendapatkan masukan, mendapatkan input dari masyarakat ya, kupikir apa yang menjadi keinginan masyarakat itu tidak akan tersampaikan gitu ya. Meskipun hari ini misalnya ada perwakilan masyarakat di DPRD, kabupaten, provinsi, bahkan di DPR RI dan seterusnya. Tapi peran dari para wakil-wakil rakyat ini kan belum tentu juga bisa mengakomodir itu. Ya kalaupun ada ya berapa orang sih yang bisa melakukan itu, yang selalu mengatasnamakan rakyat, dan padahal sebenarnya ya itu adalah kebutuhan dia sebagai anggota legislatif. Nah, tapi melalui proses untuk stakeholder yang lain, menurutku ya semua harus mendapatkan pengetahuan yang baik menurutku ya. Teman-teman media ya paling tidak harus lebih giat menyampaikan fakta-fakta kerusakan, fakta-fakta dari krisis iklim ini secara bijak tentunya. Bukan menyampaikan suatu hal tapi kemudian sebenarnya ada kepentingannya di balik itu. Nah, edukasi ini kan sebenarnya kita berharap mendapatkan bantuan juga dari teman-teman media, menyebarkan edukasi yang memang betul-betul mengarah ke meningkatnya kesadaran publik terhadap krisis iklim ini. Kalau private sector, saya belum berani mengatakan private sector itu harus berbuat apa gitu ya, karena kami memandangnya private sector itu adalah bagian dari pemerintah. Karena mereka tidak akan beroperasi tanpa ada izin dari pemerintah. Jadi kami selalu mendudukan private sector itu adalah bagian dari pemerintah. Sekali mata uang ya, dibolak-balik ya, di situ isinya sama aja gitu ya. Sama saja, karena ujung-ujungnya kan pasti ya larinya pasti ke pemerintah. Dengan sederhana kan private sector bisa bilang begini lah, kami kan beroperasi karena izin pemerintah. Itu kan ya. Selalu kita diperhadapkan dengan yang begitu. Sehingga kalau kita mau menuntut lebih dari private sector, ujung-ujungnya pasti kita akan pemerintah gitu. Nah, hal lain, ada satu fakta hari ini untuk khususnya teman-teman anak-anak muda begitu ya. Secara populasi kita di Indonesia, generasi Y hari ini adalah yang mendominasi. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 28%-nya itu adalah generasi Y. Anak-anak yang berusia 18 sampai 24 tahun gitu ya. Nah, mereka ini adalah sebenarnya kunci yang harus kita selamatkan. Mereka adalah generasi kunci yang harus kita selamatkan. Kenapa kemudian generasi hari ini adalah target yang penting untuk kita edukasi? Bahwa kalian hari ini berada pada kondisi krisis iklim yang 5-10 tahun ke depan itu adalah kalianlah yang meneruskan pengelolaan dari negara ini ya. Siapa tahu dari anak-anak muda ini ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi presiden misalnya atau DPR RI. Kalau kemudian edukasinya dari hari ini kita maksimal, enggak masuk, ya akan sama saja. Tapi kalau mulai hari ini kita maksimalkan dan mereka paham bahwa dia akan merencanakan 10-20 tahun ke depan ketika mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, pasti mereka akan memperbincangkan pengalamannya hari ini gitu loh. Artinya harus ada ini ya, champion-champion lokal, harus atau pemuda-muda itu, tapi champion-champion untuk keadaan iklim gitu ya. Betul. Misalnya di setiap desa ada 2-5 orang gitu, itu
Nah, sebenarnya sekarang ini sudah ada belum Bang Edo ini roadmap untuk menuju keadilan iklim itu supaya nanti generasi pemuda misalnya khusus untuk edukasi terkait dengan mainstreaming dan pengetahuan krisis iklim dan keadilan iklim kepada youth tadi, kaum youth tadi itu mungkin akan dilakukan oleh civil society, kemudian ada dari swasta juga harus berkontribusi karena ini jadi bagian semuanya ya. Saat sejauh ini itu sebenarnya sudah ada roadmap belum di level pemerintah itu untuk menuju ke keadilan iklim itu, Bang? Kalau di pemerintah kan sebenarnya kita bisa berkaca dengan pasca presiden itu menghadiri COP di Glasgow misalnya kan gitu. Sebenarnya banyak publik di Indonesia yang menaruh harapan pemerintah Indonesia akan membuat sebuah kebijakan yang ambisius pada saat itu ya. Ya, namun lagi-lagi bisa dibilang bahwa banyak publik juga yang kecewa karena yang ditawarkan oleh pemerintah pada saat di Glasgow itu adalah solusi-solusi yang menurut kita ya nggak ada bedanya juga dengan apa yang sudah dilakukan hari ini. Maksudku begini, mungkin anak-anak muda hari ini di Indonesia itu harus lebih berani menumbuhkan rasa ingin memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Karena itu adalah hak asasi manusia yang setiap orang itu harus diperjuangkan gitu. Nah, kalau kemudian itu sudah tumbuh, kita akan berani dalam tanda petik memberikan masukan kepada pemerintah gitu ya, bahwa pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dong untuk mengelola sumber daya alam yang kemudian itu berdampak kepada penurunan daya dukung daya tampung. Tapi kalau bicara soal roadmap, ya kita berharap sebenarnya tata kelola sumber daya alam, tata kelola lingkungan hidup ini di Indonesia itu harus terintegrasi dengan yang namanya kebencanaan, perubahan iklim. Kalau kemudian perencanaan pembangunan, perencanaan tata ruang tidak terintegrasi dengan bahwa Indonesia ini adalah daerah rawan bencana, bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling terdampak dengan yang namanya krisis iklim, ya ujung-ujungnya masyarakat pasti akan jadi korban. Dan anak-anak muda hari ini, saya bisa jamin bahwa 10, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka adalah korban yang strategis. Iya, betul. Oke, Bang Edo, friendship dimanapun Anda berada, jadi sudah sangat jelas bahwa peran dari masing-masing aktor di dalam konteks merubah krisis iklim menjadi keadilan iklim itu sudah sangat urgent dilakukan. Artinya satu, roadmap-nya itu tadi sampaikan Bang Edo itu sebenarnya harus mengawal bagaimana program pembangunan di masing-masing daerah itu mengarus utamakan resiko-resiko dampak perubahan iklim. Jadi friendship dimanapun Anda berada bisa juga menjadi kontrol publik juga ya. Betul. Bang Edo. Artinya kalau misalnya tadi generasi Z tadi itu harus diberikan pengetahuan ini bisa jadi luar biasa nih. Bayangkan ada berapa ratus ribu desa ini ya di dusun ini. Ini kalau misalnya satu dusun itu ada 5 kader keadilan iklim gitu. Ini bisa menjadi pendorong keadilan iklim itu terwujud gitu. Termasuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mengarus utamakan kajian resiko dampak perubahan iklim dan bencana. Gitu. Nah, ini menjadi menarik nih Bang Edo. Saya kira ke depan ini juga harus mulai digaungkan bahwa mendorong pemimpin-pemimpin baru yang akan datang itu harus berperspektif tentang keadilan iklim. Harus. Nah, ini kira-kira nih Bang Edo, ini statement terakhir kira-kira ke depan kira-kira apa strategi yang paling utama dan juga yang paling pas untuk diterapkan di Indonesia terkait dengan kondisi iklim itu sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing ya. Karena kalau iklim itu spesifik kan ke wilayah kayak pesisir, pertanian, gunungan, urban gitu ya. Nah ini langkah-langkah strategis apa yang sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, atau mungkin dari perkantoran, atau mungkin sampai ke level kebijakan gitu. Kira-kira apa tip-tip dari Bang Edo ini supaya nanti bisa juga berkontribusi karena think lokal, go to global tadi itu. Nah, kalau saya simple menurutku gitu ya, yang saya sampaikan tadi, populasi Indonesia hari ini didominasi oleh generasi Y dengan generasi Z. Y ini kan 1824,
yang generasi Z ini kakaknya yang 25 sampai 34 kalau nggak salah. Nah, 28%, 26%. Dua level umur ini di Indonesia adalah setengah lebih dari penduduk Indonesia. Ya, generasi Y dengan generasi Z. Kalau kemudian kedua generasi ini kita mampu untuk tingkatkan kapasitasnya melalui edukasi bahwa mereka sadar yang namanya krisis iklim itu adalah buruk dan akan berpengaruh buruk kepada kehidupan mereka. Ya. Jadi strategi untuk mengedukasi mereka ini yang harus kita lakukan gitu. Setengah dari populasi anak-anak muda ini sadar akan ada terjadi perubahan di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memikirkan strateginya agar edukasi ini bisa maksimal. Seperti yang Mas Parlan bilang tadi, satu desa cukup 2 atau 3 anak muda yang kritis dan mau memperjuangkan krisis iklim ini, bergerak Indonesia ini. Akan ada perubahan pastinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sebenarnya banyak aktor begitu ya. Kalau kemudian aktornya jalan sendiri, ya betul akan ada perubahan tapi lambat. Tapi kalau kemudian kita berkolaborasi dan saling terbuka dan mau membuka diri dan mau menjalankan, mau mengurangi aktivitas kita yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, dampak buruk terhadap yang menyebabkan krisis iklim, ya ini juga harus kita ingatkan dong gitu loh. Bahwa kalian jangan hanya memikirkan soal bisnis, keuntungan, tapi bisa pikirkan juga soal dampak. Bahwa pemulihan, rehabilitasi juga itu harus sejalan yang kita lakukan. Nah, edukasi dan kemudian kolaborasi, kupikir ini adalah strategi yang sangat harus kita lakukan. Sekali lagi, kita dudukkan bahwa yang namanya perencanaan pembangunan itu ya harus berperspektif pada perubahan iklim dan kebencanaan. Karena dua inilah sebenarnya yang memberikan kerugian besar bagi masyarakat kita gitu. Oke. Kata kuncinya, friendship dimanapun Anda berada, ada 2 kata kunci, edukasi dan kolaborasi. Yuk menjadi bagian dari kader maupun juga champion untuk keadilan iklim gitu ya Bang Ido. Bang Ido, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Parlan. Sudah dijelaskan secara rinci detail bahwa bencana ekologis itu adalah akumulasi dari kegiatan entah itu manusia, betul, kebijakan, pembangunan yang tidak mempertimbangkan resiko-resiko iklim. Sehingga kalau misalnya aktivitas dan kegiatan itu secara lokal itu diakumulasikan secara global, maka akan mempengaruhi iklim dunia. Maka terjadilah perubahan iklim. Betul. Nah, kalau perubahan iklim terjadi, maka kalau ada bencana-bencana hidrometeorologi itu dampaknya lebih parah. Maka itu disebut namanya bencana ekologis. Bang Edo, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Parlan. Sempat berkunjung di Studio SIP Indonesia. Nanti kita akan lanjut pada sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang cukup menarik. Dan ini kalau misalnya mau berseri, fokus membahas spesifik tentang bagaimana membuat champion-champion lokal untuk keadilan iklim juga sangat menarik gitu. Bang Edo, ada lagi closing statement mau disampaikan? Terima kasih. Anak muda harus memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke. Salam tangguh dan salam lestari. Terima kasih Bang Edo. Terima kasih.